Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk matematika kelas 8, hari ini kita akan belajar materi menentukan nilai fungsi. Mari kita simak. Baik, sekarang kita akan belajar menentukan nilai fungsi. Di sini Ibu ada beberapa soal. Coba kalian perhatikan ya. Untuk soal yang pertama, di sini diketahui fx sama dengan negatif 2x dikurangi 5. Nilai dari f negatif 3 adalah berapa ya? Untuk penyelesaiannya, mari perhatikan. Untuk langkah pertama, kalian tulis dulu rumus dari fungsinya, yaitu fx sama dengan negatif 2x dikurangi 5 ya. Jika sudah, kalian masukkan nilai dari f negatif 3. Berarti f negatif 3 itu berarti negatif 3-nya itu sebagai x-nya. Berarti f negatif 3 sama dengan, kita masukkan negatif 3 ini sebagai x ya, kita masukkan ke rumus fungsinya. Jadi negatif 2, awas negatif 2x, negatif 2 dikalikan, kali kita ganti dengan titik biar nggak sama ya, biar kalian nggak bingung. Kalikan negatif 3, awas. Di sini negatif 2, x, berarti negatif 2 dikalikan x ya, berarti negatif 2 dikali negatif 3. Awas, ini perkalian. Kita kurungin ya. Berarti kalau kita kurungin ini ada titiknya, ini masuknya dikali ya. Baru dikurangi dengan 5. Maka hasilnya berapa? Kita lihat. Negatif dikali negatif. Awas. Negatif kali negatif apa? Positif. Berarti 2 dikalikan 3. Hasilnya 6. Terus dikurangi dengan 5. Maka F negatif 3-nya sama dengan hasilnya berapa? 6 dikurangi 5. 1. Seperti itu. Berarti hasil akhirnya adalah 1. Ya. Paham sampai di sini? Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada soal ya. Fungsi f dirumuskan. Fx sama dengan px ditambah q ya. Awas, jika f negatif 2, berarti negatif 2 ini adalah x-nya ya kan? Sama-sama di dalam kurung. Sama dengan hasilnya jadi px tambah q-nya yaitu negatif 3. Dan f negatif 1 berarti x-nya negatif 1 sama dengan negatif 1. Maka rumus fungsi fx adalah berapa? Kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Mari perhatikan. Untuk langkah yang pertama yaitu kita masukkan untuk f negatif 2. Nih ya. F negatif 2 ya. Sama dengan, awas, kita masukkan ke dalam rumus yaitu px. Berarti x-nya kita ganti dengan negatif 2. Px berarti P kalikan X. X-nya negatif 2, berarti P kali negatif 2. Jadi negatif 2P ditambah dengan Q. Awas, ini ya didapat dari rumus fungsinya. Ya, dengan X-nya negatif 2. X-nya kita hapuskan, kita ganti negatif 2. Seperti itu. Sama dengan untuk X negatif 2 kan hasilnya negatif 3. Kita taruhlah negatif 3 di sini. Ya. Sekarang untuk F, gantian ya yang sebelahnya negatif
1. Kita taruhlah di sini. Sama dengan jadi PX tambah Q. Berarti P kalikan X. X-nya negatif 1. Berarti negatif 1 P. Ya, X-nya hilang diganti negatif 1. Ditambah Q. Sama dengan F negatif 1. Hasilnya berapa? Negatif 1. Kita tuliskan negatif 1-nya di sini. Jika sudah, kita eliminasi ya dengan cara di sini dikurangi. Ya. Kok dieliminasi, dikurangi gimana Bu Rina? Kita cari salah satu dari P atau dari Q, ya, hasilnya harus 0 salah satunya, ya. Di sini kita akan mengenolkan ibaratnya gitu ya. Menghitung hasilnya biar 0, yaitu dengan Q-nya. Kalau Q kurangi Q kan habis kan 0. Nah, berarti kita akan menghilangkan nilai dari Q-nya, maka di sininya dikurang. Seperti itu ya. Salah satu ini antara P atau Q-nya harus 0, salah satu. Jadi biar kita bisa mencari nilai selanjutnya ya. Baru kita hitung negatif 3 dikurangi negatif 1. Coret-coretannya di sini ya. Negatif 3 dikurangi, awas, negatif 1 ya. Jadi negatif 3 negatif ketemu negatif, berarti sama-sama negatif. Di sini jadi positif 1 ya. Jadi negatif 3 ditambah 1 ya. Berapa? Negatif 2 ya. Kok bisa negatif 2 Bu Rina? Ya, awas, kamu punya kelereng. Kelereng kamu hanya 1, kan positif kan? Berarti kalau positif itu punyanya kita. Nah, padahal kamu utang kelereng temennya 3. Kalau negatif kan utang. Nah, padahal punyanya 1. Utangnya 3. Berarti kamu masih utang berapa? Utangnya jadi negatif 2. Seperti itu ya. Oke? Lalu kita hitung lagi. Q dikurangi Q. 0. Nggak usah ditulis ya. Sekarang yang P-nya negatif 2 dikurangi dengan negatif 1. Awas. Kita hitung lagi ya. Negatif 2 dikurangi negatif 1. Ya, kayak tadi kita hitung. Negatif 2. Awas. Negatif ketemu negatif. Berarti positif 1. Kelereng kamu 1. Padahal kamu utang kelereng temennya 2. Berarti utang kamu 1 kan? Nah, utang 1 berarti negatif 1. Seperti itu ya. Berarti negatif 2 dikurangi negatif 1. Hasilnya negatif 1 P. Ya, seperti itu. Ya. Negatif 1P sama dengan negatif 2. Awas, negatif 1 ini kita hilangkan. Jadi negatif P. Kalau angka 1 kali P kan P. Ya enggak? Sama dengan negatif 2. Awas, negatif di kiri, negatif di kanan. Bisa kita ubah lagi. Maka P-nya sama dengan negatifnya hilang kan? Berarti yang di kanan pun negatifnya juga hilang. Berarti P sama dengan negatif 2. Ya. Jika sudah seperti itu, baru kita lanjutkan. P-nya sudah diketahui 2 di sini. Ya, sekarang tinggal kita cari Q-nya berapa. Dengan cara memasukkan rumus salah satu, mau yang atas apa yang bawah ya. Akan lebih baik jika yang atas. Yang atas dulu ya. Negatif 2P ditambah Q sama dengan negatif 3. Ini ya. Dari rumus yang depan, Bu Rina pindahkan ke bawah sini. Biar kita bisa mencari nilai dari Q-nya berapa ya. Jika sudah, mari kita masukkan negatif 2P, negatif 2P. P-nya berapa tadi? P-nya 2. Berarti negatif 2 dikali, awas. Dalam matematika kali itu titik ya. Kasih kurung biar kalian gak bingung. Kalikan 2. Nah, begini ya. Negatif 2P ini. Berarti negatif 2 dikalikan P. Berarti kalikan 2 ya.
ditambah, baru nanti Q-nya kita cari. Q sama dengan negatif 3. Ya, pahami dulu. Jika sudah, Ibu lanjutkan ya. Negatif 2 dikalikan dengan 2. Ayo, negatif ketemu positif dalam perkalian. Berarti hasilnya negatif. 2 kali 2, 4. Ya, ditambah dengan Q sama dengan negatif 3. Awas, negatif 4 ditambah dengan Q sama dengan negatif 3. Ya, jadi Q-nya sama dengan, awas, di sini pindah ruas ya. Di sebelah kanan kita taruh masih utuh ya, negatif 3. Ya. Awas, di sebelah kirinya yang belum kita tuliskan hanya negatif 4 kan? Nah, Q-nya udah kita taruh di sini. Ya, negatif 4 di sebelah kiri masih ada. Ya, taruhnya di mana Bu Rina? Taruhnya di kanan, angka sama angka, ya kan? Berarti negatif 4 di ruas kiri, negatif ya, negatif 4 kan, negatif. Pindah ke ruas kanan, awas, jadi positif 4. Seperti itu, ya. Maka Q-nya sama dengan, awas, ya, negatif 3 ditambah dengan 4. Berapa hasilnya? Q-nya sama dengan negatif 3 ditambah 4. Maka negatif 3 tambah 4 berapa? Kelerengnya 4. Ya, buat bayar utang kelereng ke temennya 3. Berarti kelerengnya sisa berapa? Ya, sisa 1 ya. Berarti Q-nya adalah positif 1. Awas, positif 1 nggak usah ditulis ya. Jadi cukup Q sama dengan 1. Seperti itu. Ya. P-nya udah diketahui 2, Q-nya sudah diketahui 1. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Rumus dari Fx ya, rumusnya Fx sama dengan dari soal tadi ya, Px ditambah dengan Q. Kita masukkan. Yuk, Fx ya, sama dengan, awas, Px. P-nya berapa tadi? P-nya 2. Berarti 2 kalikan X gitu ya. Ditambah dengan Q. Q-nya berapa? 1. Kita masukkan ke sini. Ibu ulangin ya. Dari rumus Fx sama dengan Px tambah Q. Ya. Kita taruh angkanya. Fx sama dengan, nah, awas, Px di sini. P kali X. P-nya kan 2. Berarti 2 kali X. Jadi 2X ditambah Q. Q-nya kita ganti dengan 1. Tambah dengan 1. Maka hasilnya Fx sama dengan 2X ditambah dengan 1. Seperti itu ya. Awas. Jika kalian mengerjakan soal, ya cermati tiap poin-poinnya. Ya, jangan langsung tonton videonya sampai selesai. Jangan, nanti kalian malah nggak paham. Ya, akan lebih bagus lagi jika yang Ibu jelaskan tadi dipindahkan dulu ke buku, baru kalian pakai sebagai acuan dalam mengerjakan soal selanjutnya. Seperti itu ya. Baik, sekarang untuk contoh soal yang terakhir ya. Di sini Ibu ada contoh soal jika fungsi f x kurangi 5 sama dengan negatif 2x ditambah 20. Maka nilai fx-nya berapa? Mari kita selesaikan. Ya, langkah pertama, kalian tuliskan dulu fungsi fx. Rumusnya apa? Ax ditambah dengan b. Ya,
Dari situ kita masukkan angkanya yang dari soal. Fx berarti Fx kurangi 5, ya kan? Sama dengan AX berarti A dikalikan, ini kali ya, ada kurungnya. X-nya berapa? X-nya ini kita ganti. X dikurangi dengan 5. Ya. Terus ditambah dengan B. Seperti itu, ya. Jika sudah, langkah selanjutnya kalian perhatikan. Sama dengan kita kalikan silang ya. A dikalikan X berarti AX. Ya. Sekarang A dikalikan, awas, negatif 5. A kali negatif 5 berarti berapa? Negatif 5A. Sudah? Jika sudah ketemu, baru ditambahkan dengan B. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita tuliskan lagi hasil dari Fx kurangi 5 itu berapa dari soalnya? Yaitu negatif 2x ditambah 20. Itu ya. Awas, ini hasilnya didapat dari soal ya. Jika sudah, baru kita cari dulu nilai A sama B-nya sebelum menentukan Fx-nya berapa. Yuk kita ambil dulu yang ada A-nya ya. Berarti AX, ya kan, AX sama dengan, kita pasangkan yang ada X-nya, negatif 2X. Seperti itu ya. Awas, ini ada X di kiri, kita coret, di kanan karena ada X-nya juga bisa dicoret. Seperti itu. Jadi A-nya berapa? A sama dengan negatif 2. Sudah? AX sudah dipakai, kita coret. Negatif 2X sudah dipakai juga, kita coret. Seperti itu ya. Terus A sudah diketahui. Sekarang kita cari B, ya kan? Kita pisahkan lagi yang belum ikut kan tadi negatif 5A, ya kan? Dari sini kan? Yang belum kita cari kan yang belum dicoret ini, ya. Negatif 5A ditambah dengan B sama dengan, awas, negatif 5A ditambah dengan B sama dengan, yang belum ikut yang mana tadi, yang belum dicoret ya, berarti 20. Awas, 20-nya positif. Seperti itu ya. Jika sudah, kita masukkan angka-angkanya. Negatif 5A berarti negatif 5 dikalikan, kali dalam matematika titik ya, disimbolkan dengan titik itu kali dalam matematika, dikalikan pakai kurung karena ada negatifnya ya. Negatif 5A berarti negatif 5 dikali A-nya negatif 2 ya, ditambah dengan B, ditambah dengan B sama dengan ya 20. Pelan-pelan. Negatif 5 dikali negatif 2. Nah, negatif dikali negatif berarti positif. 5 kali 2, 10. Ditambah dengan B sama dengan 20. Awas. Sekarang kita mau pindah ruas. B-nya kita pisah ya. B sama dengan 20 di kanan ya, masih utuh ya. Awas, 10. 10 itu di kiri positif kan nilainya. Pindah ke kanan jadi negatif 10. Seperti itu. Maka B-nya sama dengan 20 dikurangi 10. Hasilnya B-nya 10. Jika sudah seperti ini, perhatikan. A sudah diketahui negatif 2. B-nya 10. Nah, kita masukkan ke dalam rumus Fx. Ya. Fx sama dengan AX ditambah dengan B. Nah, maka Fx
sama dengan, awas, AX. A-nya tadi berapa? Negatif 2, berarti negatif 2X ya. Dari mana negatif 2X? Awas. Ibu ulangin ya, AX. A-nya kita ganti negatif 2, X-nya masih utuh. Ya. Ditambah dengan B. B-nya berapa tadi? 10. Kita masukkan B-nya 10. Jadi, hasil akhirnya yaitu Fx sama dengan negatif 2x ditambah 10. Ya, pelan-pelan. Dalam menentukan nilai fungsi, kalian mengerjakannya tidak usah buru-buru. Ya, dipahami tiap poin-poinnya. Ya, pelan-pelan. Sambil mengerjakan, sambil nonton video penjelasan dari ibu. Ya, pelan-pelan. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari ibu. Semoga kalian semua paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.